adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa? Kak Asonfil harap adik-adik semuanya tetap sukacita ya, walaupun ibadah dari rumah. Nah, hari ini walaupun tetap ibadah dari rumah, adik-adik tetap semangat. Dan jangan lupa sebelum ibadah, adik-adik sudah mandi yang bersih, menggunakan pakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan juga persembahannya. Nanti selesai ibadah, persembahannya adik-adik kumpulkan dan adik-adik berikan kepada orang tua untuk disetorkan ke gereja. Sudah siap semuanya untuk beribadah hari ini? Ya, kalau sudah, Kak Asonfil berikan adik-adik kesempatan untuk bersaat teduh. Silakan adik-adik saat teduh. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami semua kesehatan hingga sampai hari ini kami dapat berkumpul bersama di dalam IMPA ya Tuhan. Tuhan sertai kami, walaupun IMPA kami dari rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Urapi IMPA kami dari awal hingga akhir, biarlah namamu tetap dipuji dan dipermuliakan, dan kami dapat menjadi berkat. Inilah doa kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, setelah ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian Mazmur pembacaan kita hari ini. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Yesus Sayang Padaku.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya ya, dan kita akan baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ya, Kak Vero ulangi. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Adik-adik siapin Alkitabnya dan buka bagian itu. Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di hari ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan, sampai hari ini kami boleh Tuhan beri kekuatan untuk kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ketika hati kami sudah kami sediakan untuk firman Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang akan dicurahkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca ya sama-sama. Adik-adik baca dari rumah, Kak Vero baca dari sini. Kita baca sama-sama. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Yang di bawah perikop judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk di Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Ya, adik-adik pasti pernah mendengar berita, ya nggak? Baik itu berita baik ataupun berita tidak baik. Berita dari mana asalnya? Atau lewat apa? Macam-macam. Bisa lewat televisi,
bisa lewat telepon, bisa lewat gambar, atau lewat tutur kata. Ya, diberitakan dari orang satu ke orang yang lain. Yang jelas berita itu jadilah tersebar, ya adik-adik. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ketika Paulus memberitakan kabar sukacita atau kabar baik di Efesus. Ya, adik-adik, Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kabar sukacita itu apa sih adik-adik? Atau apa sih bentuknya? Atau bagaimana sih rupanya? Adik-adik pasti di rumah semuanya punya Alkitab. Alkitab ini apa? Alkitab ini kabar baik. Kabar baik dari mana, Kak? Kabar baik dari Tuhan. Ya, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, banyak kabar baik yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Nah, kabar baik ini harus diberitakan kan ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di sini, bukan hanya di daerah sana, bukan di daerah situ, tapi ke seluruh dunia, supaya kabar baik dari Tuhan ini tersebar dan terdengar oleh banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Injil atau kabar baik dari Tuhan, ya adik-adik. Nah, ketika Paulus mau menyampaikan kabar sukacita, kabar baik tentang keselamatan Tuhan kepada orang-orang di Efesus, apakah diterima dengan baik? Tidak. Bahkan ada yang nggak mau, bahkan ada yang menolak. Ya, tugasnya Paulus ketika diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini adalah tidak mudah. Ya, karena ada banyak orang yang dia akan temui dimanapun. Tapi ketika hari ini kita bacaan kita, Paulus berada di kota Efesus. Ya, ketika berada di Efesus bertemulah dengan orang-orang yang pernah katanya dibaptis. Lalu bertanyalah Paulus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Loh, mereka malah menjawab, "Roh Kudus, kami bahkan tidak tahu Roh Kudus." Lalu waktu dibaptis, kalian menerima baptisan apa? Baptisan Yohanes. Ya, baptisan Yohanes adalah baptisan jadi untuk baptisan untuk pertobatan. Tetapi baptisan yang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah baptisan keselamatan. Dijamin hidupnya oleh Tuhan, dijamin hidup kita oleh Allah, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita ini anak-anak Tuhan loh. Ya, luar biasa kan? Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita harus juga berlaku baik sesuai dengan kabar keselamatan yang ada di sini, sesuai dengan kitab Alkitab yang kita baca, kita pahami, lalu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita harus memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam Alkitab ini? Ya, berbuat yang baik. Berbuat yang baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. Tetapi tetaplah berbuat baik. Ya, seperti Paulus. Paulus tidak patah semangat atau Paulus tidak pantang menyerah ketika dia harus memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang di kota Efesus. Ya, adik-adik ya. Ya, baik. Adik-adik, kalau kalian sampai hari ini diberi keselamatan oleh Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan, itu karena kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan.
Kok anak-anak Tuhan, Kak? Iya. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi pewaris kerajaannya. Nah, kalau menjadi pewaris kerajaannya berarti kita kan orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya adik-adik ya. Iya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berpegang kepada kabar keselamatan Tuhan yang ada di mana? Di sini, di Alkitab. Lakukan kehendaknya dengan baik dalam kehidupan kita. Ya, jangan pantang menyerah. Jangan putus asa ketika kita menyampaikan hal yang baik kemudian ditolak oleh orang lain. Karena Tuhan menghendaki setiap hal yang baik harus diberitakan. Ya, adik-adik ya. Memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan bukan berarti kita harus khotbah, ya, bukan berarti kita harus pintar berbicara tentang firman Tuhan, tapi lakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan adik-adik. Contohnya melalui tutur kata yang baik, melalui tingkah laku yang baik, yang sopan, ya adik-adik ya. Itu sudah memberitakan kabar keselamatan, kabar baik buat sesama dan orang lain, ya adik-adik ya. Baik adik-adik, inilah firman Tuhan hari ini yang boleh kita dengarkan dan kita ceritakan. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah bekerja untuk kebaikan kita. Karena untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, walaupun kita masih kecil, walaupun adik-adik masih usianya masih kecil, tetapi Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi pembawa atau pembawa sukacita atau membawa berita kabar keselamatan buat orang lain. Ya, adik-adik ya, terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa syafaat. Ya, adik-adik ya. Adik-adik memohon kepada Tuhan apa yang adik-adik inginkan. Adik-adik minta kepada Tuhan agar Tuhan mendengar setiap permohonan adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami diingatkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan tentang Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan taat, selalu setia akan firman Tuhan dalam kehidupan kami, melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan mau menganugerahkan itu semua karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi pada masa ini. Tuhan, kami percaya ketika kami berada di dalam segala keterbatasan karena pandemi ini, Tuhan masih menganugerahkan hal yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Bersama orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, adik, kakak, dan saudara-saudara kami yang lain, maupun teman-teman kami yang lain walaupun kami saling berjauhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, hidup orang tua kami, hidup keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan, biarkanlah dengan sukacita ini kami boleh tetap belajar dengan tekun, dengan rajin, walaupun masih dari dalam rumah kami masing-masing. Tuhan yang punya kuasa untuk mengakhiri semua keterbatasan kami ini di dunia. Biarlah Tuhan yang memulihkan
keadaan ini semua sehingga menjadi berkat serta anugerah dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita akan memuji Tuhan dan adik-adik mengumpulkan persembahan. Setelah itu nanti diberikan ke orang tua untuk disetorkan ke gereja ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Ya, saatnya kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Adik-adik, semua kembali sikap berdoa yang baik. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengolahnya nanti sehingga dapat berguna bagi sesama kami maupun untuk kemuliaan nama-Mu juga ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun ibadah dari rumah. Dan Kak Sanfil nggak lupa-lupa untuk mengingatkan adik-adik supaya tetap selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker dimanapun adik-adik berada. Serta jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Ya, untuk menutup ibadah hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik, puji Tuhan kita sudah mengakhiri ibadah online kita hari ini. Jangan lupa adik-adik ya tetap rajin ibadah, karena Tuhan pun juga tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa
dan memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang dengan setia selalu datang kepada Tuhan, dan Tuhan anugerahkan kami kekuatan hingga dari awal sampai akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan yang berkelimpahan itu tetap melimpahi kami semua anak-anak-Mu, karena kami percaya berkat yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. 1, 2, 3. Immanuel.